video kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada materi ini yaitu CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu pertama, kesimpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil yang optimal. Serta yang keempat, kaitan materi 2.1 dengan materi-materi sebelumnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah rangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut terkait dengan pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, manajemen kelas yang efektif dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang kelima, penilaian berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memperhatikan kebutuhan belajar muridnya. Kebutuhan tersebut merupakan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas murid untuk mempelajari materi konsep atau keterampilan baru. Ibaratnya equalizer pada stereo atau pemutar CD, guru dapat menyesuaikan tombol yang tepat untuk berbagi kebutuhan murid dalam menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan produk belajar yang tepat saat di kelas. Kebutuhan belajar berbasis minat dapat membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang ketiga adalah kebutuhan belajar berbasis profil belajar. Dengan mengetahui profil belajar murid, guru dapat mengetahui preferensi murid terhadap lingkungan belajarnya yang paling baik sesuai dengan kodratnya. Hasil analisis kebutuhan belajar murid kemudian menjadi acuan dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan oleh seorang guru adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pembahasan berikutnya adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam aktivitas pembelajaran. Langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Menentukan tujuan pembelajaran dengan jelas dan spesifik. 2. Memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid dengan asesmen diagnostik. 3. Menentukan strategi, materi multimedia, multisumber, dan multimoda yang akan digunakan. Tentukan penilaian akhir seperti portofolio, proyek, atau tertulis. Buat rubrik penilaiannya sehingga guru tahu posisi murid ada di mana dan kendala apa yang dihadapinya. 4. Menentukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Selanjutnya, bagaimana mengoptimalkan hasil belajar dari pembelajaran berdiferensiasi. Meski memiliki beberapa tantangan, namun ada beberapa cara yang bisa dilakukan guru untuk mengoptimalkan hasil belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya yaitu 1. Guru harus melakukan pemetaan aspek siswa. Pemetaan aspek siswa sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan cara survei, wawancara, penyebaran angket, dan lain-lain. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan hasil pemetaan aspek siswa. Dari hasil pemetaan aspek siswa tersebut, dapat ditarik kesimpulan dan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang tepat untuk siswa dengan keunikannya masing-masing. 3. Mengevaluasi pembelajaran yang sudah berlangsung. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah sistem pembelajaran sudah berhasil atau belum agar kita dapat memperbaiki ke depannya. Dari penjelasan di atas,
dapat disimpulkan bahwa cara mengoptimalkan hasil pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan lebih memahami siswa melalui aspek yang dimiliki. Selain itu, guru juga harus memahami pengertian dari diferensiasi pembelajaran. Terakhir, kaitan materi modul 2.1 dengan materi sebelumnya. Sesuai dengan paradigma Ki Hajar Dewantara, guru sebagai among berkewajiban menuntun murid dalam pendidikan agar mereka bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Dalam menuntun, seorang guru harus memiliki dan memahami nilai-nilai serta peran guru penggerak agar dapat mewujudkan merdeka belajar bagi murid. Untuk mewujudkan merdeka belajar bagi murid, seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki visi yang jelas tentang gambaran siswa yang diharapkannya di masa depan dan mampu mewujudkannya dengan rancangan yang tepat agar dapat mewujudkan siswa dengan profil pelajar Pancasila, di mana mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam bingkai Merdeka Belajar tidak akan lepas dari penerapan budaya positif yang diyakini sebagai pembiasaan nilai-nilai positif dalam masyarakat, agar murid dapat tumbuh menjadi manusia seutuhnya dengan motivasi intrinsik dan mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Merdeka belajar yang sesuai dengan paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara adalah kebebasan dan kemerdekaan dalam mendapatkan tuntunan dari gurunya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Seorang guru hendaknya dapat melihat keistimewaan yang dimiliki oleh setiap anak serta dapat memaksimalkan kodrat anak tersebut dengan mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi setiap kebutuhan anak, hingga mereka mendapatkan hak yang sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Saya, Anda, dan kita semua diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran yang baik untuk peserta didik, karena mereka adalah tanggung jawab dan cerminan